Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, munculnya wabah virus COVID-19, virus corona ini di berbagai penjuru dunia, di daerah-daerah, memberikan banyak kerugian yang cukup besar. Aktivitas kita pun dibatasi, dan banyak orang-orang yang kita cintai menjadi korban dari virus corona. Hal ini membuat kita sering bertanya dalam diri kita, benarkah Tuhan itu mengasihi manusia? Benarkah Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita? Kita merasa Tuhan meninggalkan kita,
Tuhan membiarkan kita berjuang dan bergumul sendirian. Kita merasa Tuhan tidak membantu kita dalam mengatasi kesulitan hidup ini. Kita menjadi marah dan kecewa. Kita merasa Tuhan itu jauh. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Allah yang baru kita dengar mengisahkan bagaimana murid-murid masih belum melihat Yesus sebagai putra Allah. Dalam Injil dikisahkan bahwa para murid Yesus belum sepenuhnya mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Jawab Yesus kepada Filipus, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Bila kita melihat lebih dalam lagi jawaban Yesus itu, kita akan melihat bahwa jawaban Yesus itu bernada sedih karena murid-muridnya belum mengenal Yesus dengan baik, meskipun Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Demikian pula dalam bacaan pertama pada hari ini, di mana masih banyak dari kalangan bangsa Yahudi yang belum percaya bahwa Yesus bangkit dari alam maut. Dia yang sengsara, wafat, dan bangkit untuk keselamatan banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari bacaan-bacaan hari ini? Mungkin kita dapat mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari sesama kita. Mungkin hari ini kita dimarahi oleh atasan tempat kita bekerja. Mungkin hari ini salah satu dari yang kita cintai jatuh sakit. Atau mungkin hari ini kita dikhianati oleh teman kita sendiri. Dan akhirnya membuat kita berkata, "Tuhan, mengapa Engkau menimpakan kemalangan ini kepadaku? Tidakkah Engkau mengasihi aku? Tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman jatuh dan gagal yang sering menimpa kita kerap menjadikan kita buta akan kasih dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kerap bersikap seperti Filipus yang tidak mengenal Bapa lewat kehadiran Yesus. Kita mungkin orang yang rajin dalam berdoa dan pergi ke gereja setiap minggu. Namun kita juga berkata, "Tuhan, sungguhkah Engkau mengasihi aku? Tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku." Mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan hari ini kita diajak untuk kembali merenungkan, sungguhkah aku mengenal Yesus? Percayakah aku bahwa Yesus mengasihi dan menyelamatkan kita masing-masing? Mari kita berenung. Yesus Kristus penyelamat kami, bukalah mata hati kami, agar kami sungguh-sungguh mampu merasakan kasih-Mu dalam setiap hari kehidupan kami, baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu
Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.